Show, dan kalau kita ngomongin wanita-wanita cantik tamu kita malam hari ini, ada persamaan dari mereka berdua. Sama-sama jebolan dari kontes ikan hias. Jepang dong, kita Jepang. Kontes kecantikan, sorry. Kontes kecantikan. Putri Indonesia. Ya? Oh iya. Kalau Mbak Vena Putri Indonesia tahun 1994 ya? Iya. Nggak kenapa ikan hias? Nggak tahu. Ya. Lama banget ya. Udah lahir belum? Aku belum. Ya Kak. Aku udah setahun Mbak, aku 93 soalnya, beda setahun. Nggak, Mbak Vena udah, mana aku umur 2 tahun. Tuh kan? Oh iya? Sedangkan Karina ini tahun 2017. 23 tahun kemudian. Putri Indonesia Pariwisata. Kalau Mbak Vena ini belum ada ya waktu itu ya, Putri Indonesia Pariwisata, belum Putri... Ada sih, Ada ya? ada Putri Persahabatan, ada, Oh, ada. Putri Terfavorit, ada sama Putri Indonesia, sama runner up 1, runner up 2. Udah cuma 5. Iya. Sekarang kan Waduh. macem-macem ada. Beda generasi, beda pengalaman. Ya. Coba pengalaman saat mengikuti pendaftaran dulu. Kalau kamu dulu mendaftar emang karena keinginan sendiri atau? Karena keinginan sendiri juga. Oh. Motivasinya apa? Motivasinya aku merasa Putri Indonesia sebuah platform yang baik untuk ngasih lihat kalau cewek tuh nggak bisa banyak hal gitu. Dan cewek juga bisa bersuara gitu. Bisa jadi apa ya, to be the voice of the voiceless. Sedap. 2017. Kalau Of the tahun voiceless. 94 Mbak, lu motivasi Mbak Vena ngikutin kontes ini apa? Dulu motivasinya sederhana aja ya, karena orang tuaku divorce, aku kayak kehilangan arah. Daripada kita akhirnya jatuh kepada komunitas yang nggak bagus, aku ikutlah beauty pageant. Karena waktu itu kan baru Indira doang, Indira Sudiro yang pertama, aku adalah yang kedua. Karena aku kuliah di Trisakti. Berarti pertama 96 ya? 92. 93 dong. 93, sorry, 93. Terus aku 94 yang kedua, tapi pada saat itu memang Putri Indonesia tidak seperti sekarang yang disupport. Jadi waktu itu memang kita masih mandiri. Jadi benar-benar yang namanya aku menang itu kayak stepping stone ya. Karena setelah menang tawaran main sinetron dan sampai sekarang akhirnya tuh banyak banget bekal. Karena apa, kita akhirnya bisa punya empathy, kita bisa manage diri. Dan itu sebagai satu CV yang bagus ya buat aku dalam kehidupan aku. Dulu secara mandiri itu online nggak Mbak? Belum ada online ya? Mandiri itu maksudnya, ya kan kalau kita tahun 90-an itu kan nggak banyak ya kontes kayak gitu. Jadi kan aku berpikir waktu itu kalau kita ikut beauty pageant otomatis kan kita punya stepping stone aja. Entah itu mau nanti di dunia politik, di dunia entertainment, dan alhamdulillah waktu itu langsung dapat tawaran main sinetron. Perjuangannya gimana Bang pada saat di Putri Indonesianya zaman dulu? Kalau zaman dulu suka dukanya waktu itu crown aja belum ada sponsor ya. Jadi crownnya aku dan crownnya Indira itu beda. Kedua waktu itu aku hanya jadi observer karena belum ada support dari government untuk kita bisa ikut di kontes internasional. Jadi aku hanya observer, dan sedihnya pada saat itu aku nggak bisa on the stage, tapi hikmahnya adalah aku masuk The Philippine Star. Itu front page karena satu-satunya delegasi dari Indonesia nggak boleh ikut di atas panggung. Sementara Egypt yang mungkin waktu itu lebih Islami masih diperbolehkan. Jadi akhirnya aku jadi beda, tapi akhirnya jadi center of attention orang gitu. Selalu ada sisi bagus dari semua hal. Meskipun baju anu sendiri, jahit sendiri. Karena kan nggak ada sponsor, nggak kayak sekarang. Nggak ada. Angkat-angkat koper ya guys. Angkat koper sampai sekarang kita masih sampai ya, iya. Benar-benar harus mandiri. Makanya aku juga kalau angkat koper sendiri sekarang. Iyong biasanya yang aku angkatin koper-kopernya. Asisten lo. Kalau Karina, kamu sendiri proses karantinanya dulu berapa lama? Dulu 11 hari. Kita bangun dari jam 4 pagi, baru tidur jam 1 pagi. Boleh pegang handphone nggak? Boleh, tapi kalau udah biasanya gini, begitu breakfast kita serahin handphone kita, terus ada pembekalan kan dari menteri-menteri atau dari orang yayasan. Nanti biasanya mulai after dinner kita ada rehearsal untuk malam final. Nah di rehearsal itu baru boleh pegang handphone. Dulu zaman Mbak Vena belum ada sosial media. Iya. Belum ada sosial media. Kalau menurut kamu diuntungkan nggak sih kamu dengan sosial media pada saat Putri Indonesia ya? Sangat, karena semenjak ada sosial media, Indonesia tuh udah jadi powerhouse di internasional kontesnya. Indonesia tuh udah yang kayak kalau kita kali kontes di negara lain tuh udah yang nemplok sama kita juga. Karena mereka tahu supportnya orang Indonesia tuh besar sekali di kontes internasional. Kalau dulu tuh yang kayak gitu tuh Amerika, Venezuela, Philippines, terus makin kesini Indonesia tuh benar-benar besar banget masa untuk mendukungnya lewat sosial media. Kalau misalnya nih
misalnya kayak kontes aku namanya Miss Supranasional. Kalau ada muka aku yang masuk di feed-nya Miss Supranasional, itu tuh dalam 1 jam bisa ada 3.000 komen. Wah. Indonesia, Indonesia, Indonesia kayak gitu. Tapi kalian ini berdua kalau bisa dibilang sangat-sangat apa ya, bisa merencanakan dan meramal masa depan. Kenapa? Ya orang-orang belum karantina, kalian udah karantina. Iya, benar, Satu dunia karantina, ya kan? Satu dunia karantina. Udah pioneer duluan ya, pioneer. Iya, kalian Ada hubungan apa sih kalian sama ibu saya? bukan ibu lo Tina doang, nggak ada karantina. Nggak ada urusannya. Malu Tina Prakosa, nggak ada karantina Prakosa, nggak ada. Baiklah, kita punya hadiah ya untuk kalian berdua. Yes. Nih, ada yang mau cerita pengalamannya. Oke. Silakan Marcel. Halo. Halo Kak Karina. Selamat datang di CLBK. Cerita lucu, bah kocak. Saya pengen cerita nih, berbicara masalah kontes kecantikan. Nah. Syarat untuk mengikuti kontes kecantikan adalah berpenampilan menarik. Oh, Benar kayak? berpenampilan menarik, Iya. ya. Dan itu adalah salah satu syarat yang membuat saya susah dapat kerja. Oh. Karena kita kalau kerja ada di syarat kelima itu berpenampilan menarik, Kak. Betul, betul. Jadi dulu waktu saya ngelamar kerja, Kak, itu yang lain udah nyampe HRD, saya baru nyampe satpam udah ketahan. Iya. Karena kayak penampilan saya kurang menarik, cuma satpamnya menenangkan saya. Dia bilang, "Dek, kamu ini penampilannya udah menarik banget. Cuma menarik masa," katanya. Nah, tapi saya berpikir positif. Iya, Kalau iya. memang muka saya ini menarik masa, berarti karir saya terbaik adalah pemimpin demo. Iya, betul, betul. Kalau misalkan betul. saya menjadi pemimpin demo, Pak, saya akan membuat demo new normal. Nggak ada lagi tuh yang namanya gas air mata. Pas disemprot, wuit, disinfektan. Jadi aman semua. Semua demo aman. Yang lain biasanya demo lempar batu, wih. Waktu new normal, saya demo lempar pantun. Batu bukan sembarang batu gitu. Gitu. Dan kita kalau misalkan kita demo, yang menurut saya Indonesia uniknya adalah meskipun ada demo, ada kerusuhan, bahkan ada bom di Indonesia pernah, tetap ada yang jualan. Ada, benar. Ada. Kemarin Kak, waktu saya ikut demo, wih itu udah rusuh-rusuh banget. Itu udah pada bakar-bakaran semua Kak. Emang lagi pada barbekyuan waktu itu. Emang lagi rusuh Pak, pada bakar-bakaran tuh. Itu di tengah-tengah demo ada yang namanya tukang gorengan. Itu ban udah kebakar, pos udah pada kebakar, tapi gerobaknya tetap utuh. Padahal di gerobaknya ada gas 3 kilo loh. Aman-aman aja. Dan yang bikin saya unik adalah ketika itu, lagi rusuh nih. Itu batu udah di mana-mana ya kan, terus gas air mata udah di mana-mana. Tukang demo tetap tukang gorengan tadi tetap ngadonin bakwan. Tetap naruh tempe ke tepung, nggak tetap. Bahkan pas waktu ada tembakan, dar, dia teriak, Happy New Year, katanya. Lata, emang lata. Dan bahkan tukang gorengan itu, Kak, besokannya datang paling pagi. Kata dia, masih ada yang mau nyarap, katanya gitu. Makasih ya, Kak. Makasih sudah mendengar cerita kali ini. Cerita lucu, bah, kecantikan. Thank you, Marcel. Marcel juga yang menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ternyata lapar. Terima kasih Mbak Vena, sehat selalu. Thank you, Salam Karina. buat keluarga. Karina, sehat selalu. Thank you main musik, terima kasih Olku, terima kasih Trash Lovers semua. Kita pamit, selamat malam, bye-bye.